Oke, jumpa lagi di Gabut Talks. Hai. Kali ini kita akan bahas soal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup bernegara dan berbangsa, yaitu urusan magang. Kenapa magang itu penting untuk berbangsa dan bernegara? Ya, karena di episode sebelumnya kita udah ngomong bahwa ada 7 juta pengangguran yang muncul di 2019. Nah, artinya kalau lu makin lama nganggur, nggak dapet kerja, akhirnya kan pembangunan akan terhambat karena banyak yang nggak punya biaya, Pak. Nah, itu cocok loginya. Tapi sekarang gue akan share bahwa di tempat ini akan ada narasumber utama tetap ya, Dery. Ini kayaknya gue akan kontrak permanen buat Dery. Sang expert rekrutmen kita akan bahas gimana mungkin trik-trik ya, tipsnya juga buat teman-teman yang mungkin lagi cari kerja dan mau coba di jalur magang ini, karena magang ini juga bagian dari salah satu proses open recruitment di sebuah perusahaan biasanya. Dan selain dari ada juga Givari. Nah, Givari ini eh baru magang nih ya. Ceritanya berapa? Seminggu ya. Nah, Givari ini baru magang seminggu di sebuah perusahaan tech company di Jakarta. Kita akan cerita gimana suka dukanya. Meskipun dalam seminggu gue yakin pasti ada cerita-ceritanya. Nah, mungkin gue mulai ke Givari dulu nih. Giv, tolong mungkin lu bisa jelasin diri lu dulu. Lu siapa? Mungkin dulu kuliahnya di mana, ambil jurusan apa, terus kenapa lu coba magang ya? Karena kan biasanya kan ada orang ngeplay-ngeplay juga atau bahkan mungkin lu pernah kerja tapi mungkin ngambil magang dulu. Coba jelasin dulu. Oke, Mas Hendra. Jadi, ya gua magang udah kurang lebih sih udah seminggu ya di tech company. Jadi alasan kenapa gua ngambil magang dulu sebenarnya gue juga gimana ya? Gue belum punya pengalaman sama sekali gitu di dunia kerja. Yang gue masih benar-benar fresh grad yang nggak tahu apa-apa tentang perkerjaan gitu kan. Jadi gue ngerasa sih kayak gue masih belum belum cocok lah, belum apa ya, belum belum mumpuni untuk langsung terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya gitu. Gue butuh pembukanya dulu gitu. Gue butuh apa ya, kita ngomong ya magang dulu gitu. Jadi kerjaannya dulu gitu. Em, Ya gue rasa soalnya kalau gue langsung terjun ke kantor yang sebenarnya, ke pekerjaan yang sebenarnya, ya gue mungkin mungkin nggak akan maksimal gitu. Dan kalau gue pribadi sih selama kurang lebih seminggu lebih ya gue ini magang, alhamdulillah sih gue dapat belajar pembelajaran yang banyak ya. Eh, contohnya gue nih awam banget sama yang namanya ini nih, Google Spreadsheets. Sebelumnya gue nggak pernah nih sama sekali nyentuh hal ini nih, nyentuh makhluk ini nih gue nggak pernah gitu. Tapi begitu gue masuk ke tech company ini, alhamdulillah gue sedikit-sedikit udah mulai ngerti gitu. Ini contoh yang paling simple aja sih sebenarnya tentang Google Spreadsheet ini. Dan kebetulan kalau kalau dari contoh-contoh lainnya, gue kebetulan kan di posisi human resource ya, di bagian rekrutmen gitu. Ya itu juga gue dapat pembelajaran yang ini sih, yang banyak banget ya, terkait dengan gimana ngerekrut karyawan gitu. Ya alhamdulillah sih selama seminggu, dan kebetulan juga gue dapat kantor yang lingkungannya mendukung juga sih gitu. Gue sih kalau gue pribadi gue lebih ke lingkungan yang nomor satu gitu. Oke, ceritain lagi dong. Maksudnya lu dulu kuliah di mana? Terus waktu kuliah lu aktif ikut organisasi atau sebaliknya nih, lu pasif kuliah pulang ya kupu-kupu? Atau lu kayak gimana waktu kuliah dulu? Jurusan apa juga lu? Oke, gue sebelumnya gue kuliah di Bandung. Ini boleh disebutin mas universitasnya? Oke.
Gue di salah satu universitas swasta di Bandung. Gue di jurusan komunikasi. Gue termasuk mahasiswa yang apatis ya. Apa aja ditakis enggak deh. Enggak. Gua kebetulan gua nggak ikut organisasi, tapi gua ikut kepanitiaan gitu. Jadi ya kalau ngomongin kuliah sih nggak terlalu banyak yang bisa gue ceritain, paling karena gue pun juga aktif nggak aktif gitu loh anaknya. Cuman kalau keaktifan gue ya paling banyak itu ya di kepanitiaan ya gitu. Gue ikut kepanitiaan festival musik gitu. Pengalaman gue paling kalau di kuliahan itu ya itu kepanitiaan musik yang gue jadi panitia acara waktu itu, divisi acara, yang jujur aja sih sebenarnya itu berbeda banget sama yang gue jalanin sekarang ini gitu. Gue event kan namanya event, gimana ya, jadi orang lapangan lah gitu. Gue kebanyakan jadi orang lapangan, dan sekarang gue di di kerja di kantor yang duduk depan laptop ngerjain data, beda banget sih gitu. Cuman kalau kalau dibilang capeknya sih sama-sama aja sebenarnya. Di event itu capek, di kantor pun sebenarnya gue capek juga sih. Cuman dua-duanya sama-sama seru. Apa lagi? Udah. Oke. Siap, oke. Jadi lu magang baru seminggu, dan tadi lu bilang di sebelum tag kurang lebih 3 bulan gitu ya. Nanti lihat performance, kalau oke lu lanjut, kalau enggak nanti cari tempat lain, intinya gitu ya. Oke, ini sebelum gua ke Derry nih, ini jadi gua lagi browsing di Detik Finance. Di sini ada berita bulan Desember kemarin sih, 2019. Tapi menurut gua koplak juga. Jadi di berita ini judulnya gini nih. Karyawan magang geruduk kantor Transjakarta. Ada apa? Wah, shit. Ini karyawan magang apa ormas nih? Tapi intinya di berita ini si orang-orang magang ini ya, kalau gua baca menurut keterangan yang diberikan Kepala Divisi Sekretaris dan Humas PT Transportasi Jakarta ya, bahwa karyawan magang tersebut berunjuk rasa dan meminta untuk dijadikan karyawan tetap. Jadi isunya memang mungkin mau butuh kepastian kerja sih ujung-ujungnya ya, karena magang itu kan intinya sih sebenarnya memang belum kerja secara full, mungkin dari sisi jabatan atau mungkin pendapatan belum full mungkin gitu. Tapi kayaknya masalahnya masih mirip sih Der, bahwa kepastian kerja ya, karena orang masih berharap dengan magang bisa dapat pasti nggak sih kerjanya, kurang lebih gitu. Tapi boleh nggak di-share magang ini seberapa penting nggak sih? Atau mungkin seberapa besar peluang orang kalau mau daripada dia ngelamar kerja belum dapat, atau mungkin magang dulu atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang masalah peluang, ya lumayan gede sih sebenarnya sih. Cuman yang jadi masalah balik lagi ke orangnya kan gitu kan. Dan juga seberapa aktif nih orang ini untuk mencari tempat magang gitu. Makanya kadang gue saranin ke mahasiswa-mahasiswa yang pengen lulus, yang udah mau lulus, coba bikin account di LinkedIn, dimana itu kan sosial media profesional gitu kan, banyak biasanya tuh HRD pada share tentang lowongan internship. Ya paling nggak biar mereka ada gambaran aja, informasi itu didapatin nggak cuma dari channel-channel atau teman-temannya, bisa dari sosial media juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya seberapa penting atau enggak, tadi gue bilang sih magang itu penting, tapi dipastiin ketika kita magang kita dapat ilmu yang sesuai dengan ekspektasi kita. Let's say kayak misalnya masih banyak kan anak magang gitu kan, tapi ternyata pas magang ternyata dikasih kerjanya cuman administrasi yang kurang lebih itu sebenarnya bisa dikerjain sama siapapun gitu. Jadi dia nggak ada pengalaman lagi. Jadi untuk anak-anak yang mau magang biasanya kalau emang pengen berkembang atau pengen cepet dapat kerjaan, yaitu ketika magang sebisa mungkin kita ekspor.
explore tentang tugas-tugasnya, kita cari tahu walaupun itu bukan kerjaan kita tapi kita cari tahu tuh, apa sih yang dikerjain sama, si karyawan, apa aja gitu, paling nggak kita ada gambaran. Dan juga yang kedua, sebisa mungkin kita juga analisa, seenggaknya ketika kita magang kita jadi tahu tuh dunia kerja seperti apa gitu kan, karena kan beda banget kan dunia perkuliahan dengan dunia kerja kan. Jadi pada saat kita kerja atau pada saat pas magang itu pasti usahain kita analisa nih, di tempat kerja itu orang-orangnya seperti ini, dan karakter juga beda-beda gitu. Ada tipe A, tipe yang kayak gini-gini, tipe B yang gini-gini. Jadi ya itu sih keuntungannya sih kalau menurut gua ketika lu ada magang dan misalnya let's say ya 1 sampai 2 kali lah lu magang, itu sebenarnya udah cukup sih untuk bekal lu di dunia kerja untuk dapetin posisi full time. Ini berita baru nih, fresh nih. Ini dari Mendikbud kita nih. Jadi kalau gua baca nih di Kompas nih, kompas.com, bahwa Mas Nadiem ya. Jadi kalau menterinya dipanggilnya Mas Nadiem nih, bukan Pak Menteri nih. Nah, jadi kalau Mas Menteri ini baru kemarin nih 25 Januari sempat info bahwa mau melakukan satu arah sih, baru mengarahkan sih sifatnya, belum satu keputusan mutlak, mau mengganti 40 SKS. 40 SKS itu setara 2 semester, 40 jam katakanlah, untuk diganti program di luar kampus. Nah, ini punya korelasi dengan magang sih biasanya. Memang pro kontra sih selalu ada ya, baik dari sisi pihak mungkin perusahaan atau penyedia tenaga kerja, bahwa mungkin nggak semua tempat bisa dijadikan magang. Tapi kalau gua lihat ya, ini juga sebenarnya dari pihak pemerintah pun juga udah menggalakkan, ini kesempatan memang bagus gitu loh, bahwa nggak semua pengalaman kerja itu bisa didapetin dari kampus ya, justru memang di luar kampus kali ya. Nah, yang jadi pertanyaan lagi-lagi, kenapa magang ini mungkin kayaknya bukan jadi belum terlalu diutamakan ya, karena kalau kita ngeliat anak SMK misalnya itu udah pasti magang biasanya. Tapi kalau anak kuliahan, ada yang iya, ada yang mungkin milih enggak ya. Bahkan gue sendiri pun juga nggak pernah magang sih sebenarnya. Nah, tapi yang kita mau diskusi nih sekarang, kalau misalnya memang magang ini katakanlah menjadi wajib nih, sebenarnya apakah mereka ini juga perlu punya satu, apa ya, kompetensi khusus nggak? Misalnya karena saking banyaknya orang yang magang, nanti akan magang nih makin selektif lagi gitu. Nah, apa yang harus gue siapin sebagai gue orang yang mau cari magang, gue harus siap apa dulu? Nah, tadi kalau Givari, dia dulu nggak pernah bisa Google Spreadsheet tuh. Untuk pas magang dia akhirnya agak melek. Nah, ada hal-hal yang perlu disiapin nggak kayak kayak gitu sih biasanya? Yang perlu siapin sih sama aja ya, let's kayak walaupun lu magang tapi ya anggap aja lu nih persiapan untuk kerja gitu kan. Ya sebenarnya sama aja, yang harus disiapin itu, lebih ke ya kalau di perkuliahan kan yang, kita kan udah dibekalin gitu kan. Ya let's say misal kalau lu jurusan desain pasti lu dibekalin kayak penggunaan software-software, yang update lah, let's say misalnya kayak Photoshop, Illustrator, dan lain-lain lah misalnya gitu. Itu kan udah ada bekal. Nah, tapi sebenarnya yang lebih penting lagi itu selain itu, dari diri kita harus siap dari secara mental. Makanya gue ketika dengar itu tadi tuh yang Mas Nadiem mau ngapus 2 SKS dan diganti lebih ke praktek ya intinya ya. 2 semester itu ya gue seneng banget sih, maksudnya kayak sebenarnya itu yang dibutuhkan sama pendidikan Indonesia sebenarnya. Jadi kalau gue pribadi karena gue nggak suka ngedengerin orang lama-lama gitu teori gitu ya. Jadi gue ngerasa seneng aja sih kalau misalnya sekolah atau kuliah dibentuk model lebih ke banyak praktek, karena itu lebih bisa membentuk karakter dan mental kita di dunia kerja gitu. Jadi kita udah gambaran ketika kita melakukan praktek atau magang, kita udah gambaran dunia kerja seperti apa kan. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi kalau dari pengamatan lu sekarang ini, beberapa perusahaan lebih punya ada preferensi khusus nggak? Mereka kayaknya lebih suka ngambil rekrutan dari magang atau open recruitment, untuk khususnya mungkin levelnya new entry kali ya.
ada semacam kayak tren gitu nggak sih? Kayaknya lebih baik, kita cari dari magang dulu deh atau, gimana nih tren yang sekarang? Kalau trennya sekarang itu, ya mereka prefer untuk kalau misalnya kayak di, tech company ya, mereka prefer, ambil dari, anak-anak yang masih kuliah dulu untuk diajak magang atau mereka bikin suatu program pengembangan, si anak ini karena, ya kayak misalnya kayak ada, perusahaan-perusahaan tertentu yang misalnya ya mereka udah bikin program khusus untuk, anak-anak semester 4. Jadi anak semester 4 di jurusan IT ini mereka Eee, yang terpilih, yang udah lulus shortlist, udah lulus tes, itu mereka bakalan dibekalin atau dikasih project-project selama perkuliahan, dan ketika mereka lulus program itu, mereka dijanjikan untuk langsung masuk ke perusahaan tersebut menjadi, full timer, gitu. Jadi menurut gua ya nggak semua belum belum semua perusahaan sih, tapi emang udah ada perusahaan-perusahaan yang mempunyai, pandangan seperti itu atau membuat program seperti itu. Ada juga sekarang kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang udah bikin program-program internship atau program-program magang. Let's say misalnya ada beberapa perusahaan yang bikin summer internship. Itu kan, khusus untuk anak-anak yang, emang baru mau lulus ataupun, lagi tunggu, atau lagi ngerjain skripsi, dia bisa magang dengan waktu atau jangka waktu tertentu. Menurut gue tapi, ini mesti kesadaran, nggak harus lebih banyak kesadaran sih. Maksud gue nggak bisa cuman satu atau 2 perusahaan doang yang buat itu. Karena kalau cuman satu atau 2 perusahaan doang ya otomatis, malah makin banyak gitu kan, kendala yang ada sekarang. Jadi semakin banyak perusahaan yang membuat program-program seperti itu, ya semakin bagus menurut gua. Oke. Nah ini kenapa Gabul Talk nih kita asal ada waktu gabut kita bisa ngomong ya karena, pembicara kita tiba-tiba ada yang muncul baru nih. Nih tadi gue udah ngomong di depan nih, kayaknya kalau kemarin kan kita udah pernah, bahas kan, expert recruiter kita ada Dery. Nah kayaknya gue mau, permanen dulu juga kali ini. Boleh. Tapi gini deh, lu pernah, intern nggak sebelumnya? Nah, mungkin nanti bisa lu sambil ceritain pengalaman lu pernah intern sampai, eee, in hal-hal apa sih yang paling berkesan ketika lu selesai intern ya? Kalau Givari ini kan masih seminggu nih, jadi dia kayaknya nggak bisa ngomong final di internnya kayak gimana. Lu dulu programnya kayak gimana saat itu? Oke, jadi kalau gua pribadi sih emang buat syarat lulus. Jadi jangka waktunya cukup lama, 4 bulan lah. Waktu itu sempat ditawarin, cuman emang guanya jujur menolak. Gua intern di big corporate sih sebetulnya, kayak di mana? Di oil and gas company di daerah Kuningan. Yang sebetulnya gua nggak terlalu kaget sih, karena ya maksudnya orang bokap gua PNS, nyokap gua juga di perusahaan yang eh, ya emang banyak lah orangnya. Cuman ya karena gue itu buat tujuan lulus doang ya, bukan buat skripsi. Jadi gabut, sadar deh gabut asli, kayak ilmu yang gue dapet jujur di sana tuh gue bisa bilang dari 1 sampai 10 tuh mungkin gak nyampe 3. Cuman tahu bisa adaptasinya aja. Karena HR gue di situ tuh total hampir 30 orang, 27, dan memang semuanya cukup berumur. Gue doang yang paling muda. Nggak sih, ada yang lebih muda lagi, cuman dia jatuhnya sekretaris. Cuman dari situ juga gue jadi tahu dan belajar gimana sih budaya korporat. Itu tuh wah kayak nggak tahu ya, mungkin politics and everything juga pasti ada. Yang namanya mencibir dan segala macam itu tuh malah diomongin beneran kayak kayak emak-emak tukang sayur tuh lo. Kayak nggak terang-terangan, nggak frontal, tapi beneran kayak ngomong di dunia, cuman kayak oh ya udah cukup tahu aja. Somehow di satu sisi gue mikir oh ya udah itu wajar. Tapi di satu sisi lagi gue pikir kayak mereka cukup, ya udah mereka udah dewasa juga, mereka udah tua. Kalau ada masalah ya udah nggak perlu diomongin, toh juga kantor, asal kerjaan lu juga bener. Itu sih yang gue belajar dari corporate. Dan juga eh ya waktu saat itu gue memang cukup intern yang dikira sombong banget sama intern-intern yang lain, karena gue nggak gabung sama mereka, soalnya
ternyata di divisi gue pun itu banyak tuh kenalan nyokap gue atau banyak peer atau kolik lah, maksudnya kayak mutual, banyak mutual. Kayak ada temennya kakak gue, ada beberapa yang kayak oh ini, jadi kayak yaudah gue jalannya sama mereka terus tuh, sampai kayak pada ditanya kayak ada intern yang kayak ih lu sombong banget tuh nggak mau gabung. Mohon maaf nih, bukan nggak mau gabung, ini ya gue nya diajak mulu sama mereka, maksudnya ya kayak gitulah. Cuman cukup enak, cukup berkesan. Kenapa? Karena ya gue ngerasain kalau capek gabut itu lebih gak enak daripada capek lu banyak kerjaan. Lu kalau capek gabut tuh lu nggak tahu mau ngapain, karena ya di sana ya tidak di provide wifi, kemudian juga ya lu intern doang juga, dan tidak ada kebutuhan untuk tertentu kayak skripsi atau TA atau apa segala macam. Jadi gue beneran dilepas aja. Jadi gue kayak ya udah kalau kerjaan udah kelar gue akan ngasih, terus gue nanya ada kerjaan lagi apa segala macam kayak gitu. Cuman dari situ pun ilmu-ilmu ya administrasi dan organizational chart apa segala macam, sedikit bagian HR tuh gue cukup tahu. Dan sebetulnya dari situ pun gue ditanya tuh sama salah satu senior gue kayak, lu nanti kerja mau apaan? HR. Jangan kayak gitu, HR ada banyak, ada luas, lu harus sebutin gini segala macam. Udah gue sebutin gue mau di rekrutmen atau nggak payroll sama OD, organization development, atau nggak people development. Nah, tapi dari pilihan itu lu juga harus tahu lu kenapa, sambil ditanyain tuh masing-masing. Tapi memang gue menyebutkan rekrutmen di nomor satu, yang memang alhamdulillahnya ya sampai sekarang berkecimpungnya di rekrutmen. Tapi ya again udah cukup hafal lah template-nya kayak gimana, jadi it's time to explore something new sih. Ini antara pengalaman buruk dalam intern tapi ada sedikit ya pesan-pesan yang bisa lu dapatkan ya. Tapi kayaknya banyak buruknya nih. Nih, ini dengerin lu Gif nih. Ini contoh intern yang tidak baik nih. Tapi ngomong-ngomong intern ya, ini gue juga lagi baca nih di kompas.com, melansir dari rencanamu.id. Nah, di sini ketulisannya gini nih. Nilai IPK tinggi dari perguruan tinggi ternama akan membuat CV kamu mudah dilirik. Namun, di tengah ketatnya persaingan bisnis, ada penilaian lain yang membuat mahasiswa pintar itu bisa kalah dengan kandidat yang lain. Nah, jadi di sini di artikel ini itu disebutin ada 5 kesalahan yang membuat kenapa mahasiswa meskipun IPK-nya tinggi, tapi dia sulit mendapatkan pekerjaan. Yang pertama adalah dia masang standar gaji terlalu tinggi. Kedua, pengalaman magangnya kurang berkesan. Jadi dia magang tapi kurang berkesan. Nah, mungkin mirip-mirip kayak lu kali, Dim. Yang ketiga dia one man show nih. One man show artinya dia jago ngerjain apapun ya, tapi kalau sendirian ya. Keempat, komunikasinya buruk. Yang kelima, perilaku di media sosial. Nah, ini 5 menarik semua sih, tapi kayaknya kita fokusin aja dulu ke poin yang tentang intern, bahwa pengalaman magang yang kurang berkesan tuh ternyata juga bisa punya dampak ya mungkin ke CV-nya, atau mungkin saat dia deliver interview, saat proses lu ngapain aja sih waktu intern misalnya. Oh, gue fotokopi doang misalnya gitu, atau gue mungkin cuma nyiapin kertas misalnya. Tapi memang nggak kadang nih gini nih, senior ini kadang usil sih, kadang mau ngetes, wah ini junior gue kalau gue suruh yang kocak-kocak kayak gini mau nggak, oh ternyata nggak mau, wah ini anak berarti nggak kooperatif, nggak bisa kerja sama, penilaiannya gitu ya, padahal belum tentu seperti itu. Tapi kadang ya memang itu terjadi juga di gojlok gitu, mau di kampus mau di kantor ada juga yang begitu. Nah, maksud gue gimana cara kita bisa mendapatkan pengalaman yang berkesan ya? Kadang mungkin kalau dia kedapatan di perusahaan yang mungkin nggak punya program, atau mungkin ada perusahaan yang nggak punya package benefit yang kompetitif sih. Kadang ada yang bahkan nggak ada uang sakunya. Nah, tapi masalahnya sekarang kan kita balik lagi ke kita personal nih. Biasanya atau apa yang membuat kita bisa membuat apa ya? Magang kita tuh nanti bisa berkesan gitu, atau ketika kita nanti pas di interview gue bisa ceritain sesuatu yang ada bobotnya gitu nanti ke interviewer gue. Ada nggak tipsnya, Der? Sebenarnya yang pertama itu tipsnya ya si anak ini harus inisiatif sih. Maksudnya ya tadi nggak semua perusahaan itu kan mereka menganggap si anak internship ini penting gitu kan. Ya bisa aja tadi misalnya cuma disuruh ngerjain fotokopi lah, ngerjain dokumen, cuma ngerapin dokumen lah. Itu kan berarti kan nggak berkesan gitu kan. Dan si anak
pun juga nggak ada pengalaman. Nah, menurutku sih anak ini harus kayak kayak berani dan inisiatif kayak nanya gitu kayak kira-kira ada kerjaan nggak sih yang lebih lebih menantang atau lebih dari ini gitu karena gue nyari pengalaman di sini gitu kan. Dan menurut gue ya masalah benefit ataupun kayak gaji internship menurut gue nggak penting sih pada saat intern. Yang penting kan lu kan dapet sesuatu yang bisa lu ambil sebenarnya karena itu benar-benar pure bekal lu ketika lu menghadapi interview untuk posisi yang full time gitu. Jadi menurut gua si anak ini harus ini. Cuman ya emang agak susah karena let's say kalau misalnya ada di beberapa perusahaan so anak intern cuma disuruh doang, suruh fotokopi, suruh beresin dokumen. Ya menurut gua kalau itu kayak kalau jatuhnya kayak gitu mendingan lu cari tempat internship lain deh. Maksud gua ya tapi dicoba dulu yang tadi. Maksud gua coba inisiatif, coba tanya aja karena ya nggak ada salahnya. Siapa tahu juga tuh orang juga ngiranya juga dia berbuat kayak gitu cuman pengen lu supaya nggak capek gitu kan. Karena lu anak intern gitu. Tapi kalau selama lu aktif ya lu minta kerjaan yang lebih misalnya yang bisa bikin lu ngerasa lu dapat pengetahuan baru, lu dapat skill baru itu nggak ada salahnya ya lu minta aja sama senior lu atau superior lu lah. Itu sih. Oke. Wih, padat juga nih ya ternyata ya. Jadi mungkin itu ya buat episode kali ini. Tapi gua mau coba review sedikit. Jadi intinya pengalaman magang ini sebenarnya bisa positif atau bisa sebaliknya negatif. Kalau negatifnya artinya kalau lu nggak bisa memposisikan magang ini secara signifikan di dalam departemen lu, ya lu nggak akan dapat kesan apapun. Dan itu juga nggak bagus juga buat CV lu atau portofolio nanti next time mungkin di perusahaan yang tempat lu intern sekarang atau di perusahaan lain yang mungkin akan cocok dengan lu. Tapi sebaliknya kalau misalnya lu bisa dapatkan tempat intern yang oke dan lu punya inisiatif yang bagus, mungkin ini juga menjadi satu peluang karir yang semoga lu bisa cocok di tempat yang lu intern sekarang. Mungkin gitu. Jadi kita akan closing aja buat di Gabu Talks. Thanks buat semuanya. Ciao. 27 menit.